Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di kelas BIPA hari ini. Nah, hari ini yang akan mengajar teman-teman ada 3 guru nih. Nah, yang pertama ada Ibu Jesa, yang kedua ada Ibu Stefani, dan yang terakhir ada Ibu Yujin. Boleh dada-dada? Oke. Oke, semoga hari ini teman-teman semua senang dan, semangat untuk mengikuti kelas BIPA. Oke, nah topik hari ini bisa teman-teman lihat sendiri di layar, yaitu tempat bersejarah di Jakarta. Nah, kalau ada yang belum, familiar ya dengan kata-kata bersejarah, apa sih Bu bersejarah itu? Nah, bersejarah itu adalah tempat-tempat yang memiliki cerita di masa lalu, yang bisa berhubungan dengan Indonesia atau berhubungan dengan tempat tersebut gitu ya. Nah, jadi, tempat bersejarah yang ada di Jakarta, kita akan bahas itu hari ini. Nah, Ibu pengen tanya nih ke teman-teman semua, siapa yang pernah pergi ke tempat bersejarah di Jakarta? Boleh angkat tangan, raise hand. Oke, benar sekali, Fitri pernah pergi ke Monas. Nah, betul ya teman-teman, Monas menjadi salah satu tempat bersejarah di Jakarta, oke. Lalu siapa yang lagi yang pernah pergi ke tempat bersejarah di Jakarta? Oke oke, betul, oke, terima kasih. Ada lagi nih yang pernah pergi ke tempat bersejarah, ke Lubang Buaya. Oke, Lubang Buaya itu di Jakarta Timur, menyerempet-nyerempet ke Bekasi ya. Tuh, oke, itu juga tempat bersejarah di Jakarta, oke. Nah, setelah ini Ibu ingin tanya nih ke teman-teman semua, kira-kira teman-teman tahu nggak tempat-tempat ini? Boleh di-next? Oke, nggak apa-apa ya, kita ke-spill dikit nggak apa-apa. Oke, ada yang tahu nggak ini di mana? Ini di Jakarta, di tengah-tengah nih, di Jakarta Utara, di Jakarta Barat, ya. Oke. Ada yang tahu? Sepertinya masih kurang, familiar nih. Oke, boleh di-next. Jadi tempat ini adalah Kota Tua. Kota Tua ini sangat luas ya, terletak di antara Jakarta Utara dan Jakarta Barat, karena tempatnya luas. Dan, ada sejak tahun 1526. Nah, teman-teman harus coba ke sini nih. Ini bisa naik TJ ya ke sini, Transjakarta, dan ini dulu pada abad 1600 dijadikan pusat perdagangan atau jual beli untuk benua Asia, makanya tempatnya luas banget. Nah, karena luas makanya terdapat banyak tempat yang bisa teman-teman datangi. Ada Museum Fathahillah, ada Museum Bank Indonesia, ada Magic Art 3D Museum, dan masih banyak lagi. Nah, ini banyak banget, tempat yang bisa didatangi, makanya teman-teman yang belum pernah ke Kota Tua boleh mampir, boleh datang ke Kota Tua. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Nah, ini yang kedua, ada yang tahu, tempat apa ini? Ini udah familiar banget nih, terletak di pusat kota. Betul sekali, ini namanya Monas. Oke, boleh di-next. Nah, Monas ini kepanjangannya adalah Monumen Nasional. Ini terletak di Jakarta Pusat nih ya, terus diresmikan pada tanggal resmi dibangun pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Nah, nih teman-teman bisa lihat nih, di atasnya Monas nih ada yang warna emas-emas. Nah, itu beneran emas ya teman-teman, benar-benar dilapisi emas. Nah, dan bentuknya tuh seperti api atau fire, itu, menggambarkan semangat perjuangan, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang menyala seperti api. Nah, di dalam Monas ini juga banyak banget tempat yang bisa teman-teman datangi. Ada juga di bawah, di bagian paling bawah itu ada, apa ya, display atau tampilan-tampilan sejarah Indonesia, bagaimana sih Indonesia pada zaman dahulu, bagaimana Indonesia itu bisa merdeka, seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa naik nih ke atas yang tengah, ini teman-teman bisa melihat sekitar-sekitar Monas. Lalu kalau teman-teman naik ke atas lagi menggunakan lift, itu teman-teman bisa melihat, kondisi atau suasana, kota Jakarta Pusat dari atas. Nah, keren banget kan? Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ke Monas nih, kalau kita di Jakarta, nah boleh nih berkunjung ke Monas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Stephanie. Oke, terima kasih Bu Jeza. Untuk selanjutnya nih, ini agak unik ya bangunannya. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak nih, kira-kira bangunan apa? Ini kelihatannya dari luar tuh kayak rumah rumah siapa gitu ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang pernah kesini. Ya, oke, betul Jojo. Nah, ini tuh rumahnya dari Laksamana Maeda. Mungkin Jojo kenal kali ya, karena Jojo juga orang Jepang, jadi mungkin tahulah siapa Laksamana Maeda ini. Nah, Laksamana Maeda ini merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang dia berkebangsaan Jepang sebetulnya, tapi dia ikut membantu dalam rumuskan dalam
dalam merumuskan naskah proklamasi. Nah, makanya sampai sekarang ini bangunan ini dikenal sebagai Museum Proklamasi, yaitu rumahnya beliau. Nah, museum ini itu dibangun pada 1927. Nah, kalian bisa ke museum itu dan itu ada di Menteng, Jakarta Pusat nih, di tengah-tengah kota. Jadi kalian bisa ya langsung mampir ke situ. Nah, terus di dalamnya itu ada banyak banget ruangan-ruangan menarik karena memang dulu mereka para pahlawan berkumpul di situ dalam merumuskan proklamasi naskahnya itu, naskah proklamasi. Misalnya kalian bisa ke ruang pertemuannya, ke ruang perumusan, terus ke ruang pengesahan. Terus di situ juga ada patung Gaga Sayuti Milik. Nah, Sayuti Milik itu FYI aja nih teman-teman. Beliau adalah yang mengetik naskah proklamasi. Naskah proklamasi itu mungkin kalian juga bisa tahu sebagai Declaration of Independence. Itu bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, di situ juga ada banyak banget benda-benda menarik lainnya, seperti ada yang naskah proklamasi replikanya maupun yang asli. Terus juga ada juga mesin ketiknya juga yang dulu dipakai. Itu keren banget kan? Nah, terus kita lanjut ke tempat berikutnya yuk. Nah, kalau ini kira-kira ini udah pada pernah datang ke sini belum? Kayaknya harusnya banyak sih yang pernah datang ke sini, soalnya tempatnya ini asik banget. Soalnya bener-bener, apalagi buat kalian yang suka sama seni. Karena di sini semua seni rupa tuh kalian bisa lihat di situ lah. Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul banget Siti. Mungkin Siti pernah ke sini ya. Nah, nama tempat ini itu Galeri Nasional atau biasa kita kenal sebagai Garnas. Nah, Garnas ini itu ada di Jakarta Pusat juga. Jadi kalian boleh mampir ke sini habis dari Monas misalnya. Karena ini juga dekat sama Monas loh ya, teman-teman. Jadi kalian bisa naik TJ dari Monas ke Garnas ini, oke? Nah, terus di Garnas ini itu isinya kayak kurang lebih seperti galeri seni rupa modern dan kontemporer asal Indonesia, dan ini dibangun pada 8 Mei 1999. Nah, isinya tuh juga banyak banget tahu teman-teman. Ada sampai 1785 koleksi loh dari berbagai seniman di Indonesia. Nah, isinya juga bisa seperti patung, lukisan, keramik, dan instalasi lainnya. Gitu teman-teman. Seru banget kan? Makanya kalau yang belum mampir, harus banget mampir. Soalnya bener bagus banget isinya. Kalian bisa foto-foto juga di dalamnya. Itu tuh sangat-sangat luar biasa deh isi-isinya. Oke, kita mungkin lanjut aja ya ke kegiatan berikutnya yang akan dijelaskan oleh Ibu Yuji. Baik. Nah, teman-teman sudah mendengarkan nih penjelasan dari Ibu Jesa dan Ibu Stefani tentang beberapa tempat bersejarah yang ada di Jakarta. Selanjutnya, teman-teman akan membuat deskripsi singkat mengenai tempat bersejarah di Jakarta yang pernah teman-teman kunjungi. Nah, ini contohnya nih. Kalau teman-teman mungkin masih bingung, masih seperti apa sih kira-kira tugasnya? Mungkin boleh dibaca dari sini. Nah, teman-teman nggak usah bikin deskripsi yang terlalu panjang, cukup bikin seperti ini aja gitu, mengenai deskripsi singkat apa yang teman-teman tahu tentang tempat bersejarah yang nantinya akan teman-teman deskripsikan di dalam lembar kerja nanti yang akan Ibu berikan di kolom komentar. Mungkin bisa di next dulu. Untuk pertanyaan panduannya, ada beberapa pertanyaan panduan. Kalau misalnya teman-teman bingung, aduh aku harus nulis apa ya? Aku harus nulis harganya kah untuk masuknya? Aku harus nulis isinya ada apa aja kah? Nah, ini di sini juga ada. Nanti di lembar kerja yang akan teman-teman dapatkan juga ada nih. Ada untuk lokasinya di mana, kapan tempat tersebut dibangun, bagaimana cara masuknya ke tempat bersejarah tersebut, mungkin dari cara membeli tiket, dari harga tiket dan sebagainya. Ada fasilitas apa aja sih yang ada di dalam tempat bersejarah tersebut. Terus hal baru apa yang teman-teman dapatkan ketika teman berkunjung ke tempat bersejarah tersebut dan bagaimana sih perasaan teman-teman ketika berkunjung ke tempat tersebut. Kita membuat deskripsi singkat aja, jadi mungkin Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit dimulai dari sekarang. Jadi teman-teman boleh mulai mengerjakan di lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Oke, teman-teman udah 10 menit nih. Untuk teman-teman yang sudah selesai, boleh mengirimkan, boleh mengupload, boleh mengunggah lembar kerja yang sudah teman-teman kerjakan ya, deskripsi singkat yang sudah teman-teman kerjakan di link drive yang sudah Ibu kirimkan di kolom komentar. Baik, dari latihan dan apa tadi ya, penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Jeza dan Ibu Stefani, kira-kira teman-teman semua yang ada di sini mendapat apa nih? Mendapat, oh
ternyata ada ya tempat bersejarah seperti ini. Oh, ternyata tempat bersejarah yang ini tuh maknanya bagus banget gitu. Mungkin boleh teman-teman nih kalau chat di kolom komentar kira-kira apa sih yang teman-teman sudah pelajari gitu. Oh iya, tentang Monas. Oh, ternyata belum ada yang belum pernah ke Monas. Ternyata baru tahu nih tentang tempat-tempat bersejarah yang dijelaskan tadi ya sama Ibu Jesa dan Ibu Stefani. Oke, baik. Ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Tidak ada? Wah, pinter sekali ya ternyata teman-teman kita ini ya. Yeay, tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita semua ya. Baik, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu atau informasi baru dari pembelajaran pada hari ini supaya bisa diterapkan di pelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Terima kasih teman-teman semua.